Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, sahabat Mansa Tulangkat. Selamat datang di podcast Du Mansa, Sang Inspirator. Di episode kali ini kita akan membahas membangun bangsa sejak muda bersama Bapak Aidir Syahputra, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, energi kebahagiaan. Terima kasih ya Pak udah menyempatkan waktu untuk datang di podcast Mansa Tulangkat. Teman-teman semuanya pada tahu nggak? Bapak Aidir ini aktif di banyak sekali organisasi. Bahkan Pak Aidir mengikuti 5 organisasi sekaligus. Luar biasa energi. Dan sebelum menjadi DPRD Kabupaten Langkat, beliau merupakan seorang guru di Miss Al-Jamilah Sungai Mati. Boleh dong Pak diceritain gimana sih Pak perjalanannya sampai bisa jadi DPRD seperti sekarang? Alhamdulillah, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Mansa Tanjung Pura, Mansa Tulangkat, dan alhamdulillah bisa hadir membersamai dalam kegiatan podcast kali ini. Dalam perjalanan karir yang saya lakukan itu sudah 19 tahun mengajar di Miss Al-Jamilah. Jadi memang dari sejak dini kita terus intent dalam mencerdaskan anak bangsa dari tingkat madrasah ibtidaiyah. Kemudian kita juga pernah selain di Miss Al-Jamilah kita pernah mengajar di MTS Al-Jamilah, kemudian di SMP ITS Kia. Jadi terus regenerasi itu dilanjutkan dan juga saya masuk di beberapa sekolah-sekolah sebagai pembina seperti Rohis di SMA Negeri 1 Tanjung Pura, kemudian di MAN 1 yang lama saya di MAN 1 saya menjadi pembina Rohis itu cukup lama, dan di beberapa sekolah-sekolah yang ada di Tanjung Pura dan Langkat. Jadi dari ibtidaiyah, SD, kemudian SMP, sanawiyah dan tingkat aliyah, SMK dan SMA itu saya terus intent membina generasi penerus. Nah itulah kita meniti karir, diberikan kepercayaan terus kepada khususnya generasi penerus bangsa ini. Jadi dari anak-anak muda kita terus berkomunikasi yang baik untuk masa depan, baik itu pribadi saya juga untuk peningkatan masa depan, motivasi untuk adik-adik yang ada di bawah langsung binaan saya. Jadi teman-teman ternyata Pak Aidir ini sangat berkontribusi dalam mencerdaskan generasi bangsa. Jadi gini Pak, berbicara tentang kontribusi pemuda dalam membangun bangsa. Menurut Bapak, kontribusi seperti apa sih yang harus kami siapkan sebagai pemuda yang paling dibutuhkan oleh bangsa dan negara Indonesia, khususnya di Kabupaten Langkat? Nah, bagi anak-anak muda hari ini, khususnya para pelajar, kita mulai sekarang berbenah diri. Jadi mulailah dari diri sendiri. Nah, bagi yang muslim, lakukanlah ibadah menurut agamanya. Sholat tepat waktu, kemudian berbakti kepada orang tua. Nah, bagi yang non muslim juga begitu, beribadah menurut agamanya. Maka itu ada hubungan sinkronisasi antara kecerdasan otak, kecerdasan spiritual kita dan fisik kita. Maka ke depan generasi penerus bangsa itu memang benar-benar menjadi generasi yang dirindukan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, persiapannya dari diri sendiri. Kemudian setelah diri sendiri mempersiapkan itu, kita juga harus mengajak orang-orang. Jadi nanti ada terjadinya estafet kepemimpinan dari diri sendiri, kemudian ajak orang lain, dan dari pribadi individu yang baik maka ketemu dengan individu menjadi kelompok-kelompok yang baik. Nah, setelah jadi kelompok yang baik maka terjadilah yang apa tadi pertanyaannya, Kabupaten Langkat yang baik itu dari pribadi individu yang baik, kelompok yang baik, maka menjadi masyarakat yang besar yang baik, dan kemudian menjadilah kabupaten, kemudian provinsi dan negara yang baik. Jadi awali dari diri sendiri. Itu kan ada cerita dari Agim itu ya. Berarti kita harus mulai dari diri kami masing-masing dulu nih Pak. Iya.
Ini Pak, sebagai pemuda, apa yang harus kami persiapkan dalam berperan membangun bangsa Indonesia, khususnya di Kabupaten Langkat? Kayak hal spesifik apa yang harus kami persiapkan gitu? Nah, perannya itu dengan membuat kegiatan-kegiatan yang positif seperti hari ini. Ini juga bagian dari kegiatan yang positif. Ada edukasi baru. Nah, jangan pernah malu untuk menampilkan kreativitas. Gitu dia. Nah, dalam kesempatan hari ini untuk membantu negara kita khususnya Kabupaten Langkat kegiatan yang positif dan timbulkan kegiatan-kegiatan yang kreatif lainnya. Seperti bukan hanya di sekolah ya, tapi di kampung, di desa-desa, kemudian di Masyarakat. kecamatan-kecamatan. Karena pemuda itu adalah sebagai agen perubahan, agen pembangunan. Nah, maka dalam pembangunan sumber daya manusia itu membuat hal-hal yang positif, kreatif, inovatif di daerahnya masing-masing. Nah, begitu. Jadi jangan menunggu bola, dijemputlah bola. Tanyakan kepada kepala desa, tanyakan kepada kepala sekolah atau pembina OSIS dan lain sebagainya. Apa yang bisa kami buat? Kami mau buat ini, diskusikan, terus diskusikan dengan para senior yang ada di desa-desa, di kecamatan. Kami mau buat ini bagaimana caranya? Rajin bertanya dan terus lakukan edukasi-edukasi yang baru. Dan kita harus melakukan kegiatan yang saya bilang tadi, keluarlah dari zona nyaman gitu ya kan. Artinya jangan membuat kegiatan yang sama, ngikut-ikutan atau karena anak-anak muda itu banyak sekali kreativitasnya. Gitu dia. Jadi teman-teman, kita jangan pernah stuck di zona nyaman ya kan Iya. Pak. Kita harus berani melangkah, melakukan Iya, perubahan. Tapi kalau sudah nyaman jangan ditinggal ya. Iya. Iya, jangan cari yang baru. Gini Pak, guru kami sering nih Pak berkata bahwa kami adalah pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Kira-kira nih Pak, karakter kepemimpinan apa yang harus kami siapkan dari sekarang untuk bisa menjadi pemimpin yang baik di masa yang akan datang, khususnya di Kabupaten Langkat? Nah, berbicara tentang karakter seperti apa, seperti yang saya katakan sebelumnya, dari diri pribadi harus kita perbaikin. Nah, ada pengaruh besar terhadap diri kita dengan berbakti kita kepada kedua orang tua. Nah, karakter itu harus kita sinkronkan untuk kemajuan bangsa kita di bab berbakti kepada orang tua. Karena doa-doa orang tua itu sangat berpengaruh dengan kehidupan kita. Nah, tanpa adanya doa orang tua khususnya ibu, karena Rasulullah SAW sendiri juga siapa yang kita hormati? Yang pertama siapa? Ibumu. Yang kedua? Ibumu. Yang ketiga? Ibumu. Baru? Ayahmu. Nah, maka itu akan berpengaruh dan Indonesia saya yakin kalau ingin maju dan berkembang, kemudian khususnya Kabupaten Langkat, maka semua yang ada di negeri ini harus berbakti kepada orang tua. Teman-teman ingat tuh, kunci pertama kesuksesan adalah berbakti kepada orang tua. Mohon izin nih Pak, kami mau tahu langsung dari sumbernya nih Pak. Sebenarnya apa sih Pak peran DPR dalam membangun bangsa, khususnya di Kabupaten Langkat? Nah, peran DPR itu sendiri kita tahu banyak sekali anggaran-anggaran di Kabupaten Langkat ini, kemudian banyak sekali kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan. Nah, maka fungsinya itu sendiri adalah bagaimana bisa menentukan budgeting, gitu ya kan. Menentukan budgeting artinya itu menentukan atau mengetuk palu atau menganggarkan, misalnya begitu ya, menganggarkan Anggaran pembelanjaan. Iya, anggaran pembelanjaan gitu ya. Kemudian yang berikutnya setelah itu baru pengawasan. Jadi setelah sudah dianggarkan, terus kemudian pada saat pelaksanaan itu diawasin. Nah, sebagai pelaksana untuk pengawasan. Nah, kemudian yang ketiga adalah membentuk peraturan perundang-undangan. Jadi kan dalam kehidupan kita juga harus butuh aturan-aturan yang berlaku khususnya di Kabupaten Langkat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri juga menurunkan aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan Rasulullah juga menyampaikan dalam kitab-kitab
hadisnya untuk kita pedomani. Maka Al-Quran dan hadis itu juga bagian dari aturan-aturan bagi manusia. Apalagi hari ini kita mencontoh itu khususnya di Kabupaten Langkat. Wala aturan-aturan bagaimana anak muda bisa jauh dari narkoba, harus ada aturan-aturannya gitu ya kan, sanksi-sanksinya. Kemudian apalagi ya banyaklah pokoknya di desa-desa seperti kita lihat ada peraturan desa tentang kalau di desa itu ada hiburan malam begitu ya, ada aturan-aturan perdesnya. Bahkan kalau di sekolah gitu ya, di sekolah kan begitu ada aturan-aturannya ya. Itulah tugas-tugas DPR sebenarnya sudah kita pelajari dari sejak sekolah, ada aturan sekolah, maka nanti kita juga membuat aturan-aturan perundang-undangan, perda-perda di Kabupaten Langkat. Gitu teman-teman. Gini Pak, bagi kami Bapak adalah tokoh inspirator. Jadi kalau kami mau jadi Bapak nih Pak, menjadi seorang anggota DPR, apa sih Pak yang harus kami siapkan dari sekarang? Nah, yang harus dipersiapkan, maka perbanyaklah teman. Teman itu menjadi sahabat kita semua. Relasi ya Pak? Iya, relasi. Kemudian kita harus memberikan solusi-solusi kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, masyarakat. Baik itu sebelum jadi DPR, kemudian memberikan solusi setelah jadi DPR, dan juga memberikan solusi setelah nanti sudah pensiun. Jadi bukan hanya berhenti di situ saja. Nah, jadi masyarakat itu tahu mana adik-adik yang benar tulus untuk berjuang gitu ya kan untuk masyarakat, atau datang hanya maunya saja gitu ya kan, datang ke masyarakat hanya maunya ingin calon kepala desa, ingin calon DPR, pas sudah naik lupa gitu ya. Maka persiapannya itu ya dari sekarang banyak pertemanan, relasi dan lain sebagainya. Ini Pak, Bapak kan juga seorang guru nih. Seperti apa sih pendapat Bapak tentang kalimat seperti apa guru saat ini adalah seperti apa bangsa di masa yang akan datang? Ya, saya pernah teringat ketika jadinya bom di Jepang itu, bom apa namanya? Hiroshima dan Nagasaki. Ya? Nah, maka yang diselamatkan negara itu adalah para guru. Tenaga pendidik. Iya, tenaga pendidik. Nah, itu menjadi inspirasi sebenarnya bahwa guru itu adalah sesuatu yang ditiru untuk ke depan bagi para guru, khususnya juga saya pribadi. Ya, apa yang kita katakan harus kita lakukan. Nah, jangan sudah kita katakan kita tidak melakukan, banyak cakap gitu ya. Malah jadinya nggak mencontohkan tidak ya Pak? mencontohkan. Nah, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebelum beliau menyuruh sahabatnya, sebelum dia memerintahkan sahabatnya, dia sudah lakukan terlebih dahulu. Nah, itulah contoh suri teladan yang baik gitu. Sederhana kan? Iya, berarti nggak cuma omongan aja kan Pak? Iya, bahasanya omdo gitu, omong doang. Gini Pak, seperti apa sih kesan Bapak terhadap Man Satu Langkat? Nah, untuk Man Satu Langkat saya punya kesan tersendiri dari kegiatan-kegiatan rohis yang pernah saya bina di Man Satu. Nah, di masa saya menjadi pembina itu kegiatan-kegiatan kekerasan itu sangat aktif di sini. Nah, kemudian yang berikutnya perkembangan mulai maju pesat gitu ya, dari segi fisik, kemudian guru-guru juga banyak yang muda-muda begitu ya. Guru-guru baru. Iya, guru-guru baru, artinya bahwa ada regenerasi, kemudian kalau saya bilang gini, guru-guru yang muda ini ada energi baru, punya pemikiran yang paham dengan anak-anak sekarang gitu ya. Zaman-zaman sekarang. Iya, zaman sekarang, zaman milenial kita bilang ya, atau generasi Y gitu. Zero ya, generasi zero. Nah, maka dia bisa memahami karakter anak-anak zaman sekarang. Tapi kalau udah ada guru-guru yang muda, maka memberikan inspirasi buat itu, memahami anak-anak itu bagaimana bisa membentuk karakter gitu dia secara pribadi, diarahkan kemana. Contohnya nih, seperti kegiatan hari ini
tidak semua anak-anak itu mampu belajar di dalam kelas. Begitu ya. Ada sesuatu yang harus disalurkan untuk kedepannya anak-anak itu punya kreativitas. Tamat dari Man 1 bisa melanjutkan jenjang perkuliahan, kemudian di perkuliahan itu dipakai sama kampus, punya ide-ide yang kreatif. Kenapa? Skill gitu kan. Punya skill. Kenapa? Karena di Man 1 sudah terdidik, disalurkan, begitu ya kan? Atau langsung masuk ke dunia kerja. Kenapa? Karena di Man 1 sudah dibekali pengalaman untuk terjun ke dunia kerja. Baik seperti hari ini kan kreatif banget gitu ya, kreatif. Jadi nanti jadi youtuber gitu atau jadi wartawan di mana-mana. Kan banyak ini income gitu. Sebenarnya Pak, sekarang Man Satu Langkah ini udah plus keterampilan dan riset Pak. Masya Jadi kelas 10-nya ini udah punya tata busana, otomotif, dan bahkan ada riset yang untuk penelitian Pak. Oh gitu, berarti nanti saya boleh lah melihat-lihat ya. Boleh Pak. Bisa didampingin ya. Karena kan biar kita ini benar nggak ini yang diucapkan gitu ya. Jangan cuma nama aja ya Jangan Pak. cuma nama aja. Jadi nanti kalau memang benar kan saya bisa promosikan gitu ya, Iya. bisa promosikan. Ayo masuk Man 1 begitu ya. Oke Pak, untuk menutup podcast kita pada hari ini, apa sih Pak pesan Bapak untuk generasi muda, khususnya untuk siswa-siswi Man Satu Langkah? Nah, untuk pesan saya, maka jagalah diri sendiri, kemudian jagalah keluarga, karena ketika kita bisa menjaga diri sendiri, kemudian kita bisa menjaga keluarga, itu tanda bahwa kita terhindar dari jilatan api neraka. Gitu. Kan ada, ingat ya, jagalah perintahnya bega, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari jilatan api neraka. Kan inti-indiknya adalah bagaimana kita punya kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Maka kalau kita hari ini ingin bahagia dunia, berpikirlah seolah-olah kita hidup selamanya. Tapi kalau kita ingin bahagia akhirat, maka berpikirlah bahwa kita akan mati esok hari. Maka berbaktilah kepada Sang Pencipta, berbaktilah kepada orang tua, berbaktilah kepada bangsa, negara, Kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman ingat, jaga diri, jaga keluarga dari jilatan api neraka. Oke, sekian podcast kita pada hari ini. Sebelumnya Pak, terima kasih nih sekali lagi telah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast Jumansa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.